Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai masuk ke dalam kelas. Sebelum masuk ke dalam kelas, Bu Hegar ingin mengecek kerapian seragam kalian. Anak-anak Bu Guru yang masih seragamnya belum rapi, dirapikan dulu celananya, bajunya dimasukkan ke dalam rok atau celana. Sudah? Akan Bu Hegar pilih barisannya yang paling rapi, boleh masuk ke dalam kelas dan salim dengan Bu Guru ya. Barisannya yang rapi, karena perempuannya paling banyak, jadi yang perempuan dulu kali ya. Jalan nanti sambil cium tangan, duduk di bangkunya masing-masing. Oke, maju Zara. Ya, pakaiannya sudah rapi. Ima, Konita, Nuraini, Vika, Belva, April, Syafia, Naila, Faida, Zakia, Alani, Zakira, Chelsea, Zianka, siapa nih? Safiko. Ayo yang laki-laki, Selo, Ramza, Fausan, Umar, Pandu, Ilham, Noval, Alzam, Torik, Choirul, Ardi, Febri, Al-Amar, Farel. Oke, anak-anak, kita sudah berada di dalam ruang kelas. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS. Sebelum kita mulai belajar, kita alangkah baiknya kita membaca doa dipimpin oleh ketua kelas kita, Noval. Silakan pimpin doa teman-temannya di depan. Di tengah sini aja. Oke, yang lainnya mendengarkan. Siap kami. Siap kami. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Syirat lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali, Noval. Kita absen dulu ya. Hari ini anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir masuk ke sekolah? Siapa yang tidak hadir? Akbar
dan Elina. Akbar izin, Elina sakit. Oke, 2 aja ya? Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS. Bawa bukunya? Oke, dikeluarkan dulu buku IPAS-nya. Materi bab perubahan wujud benda di bab 2. Sebelum kita mulai masuk ke babnya, kita nyanyi lagu nasional dulu yuk. Ada yang tahu lagu wajib nasional Garuda Pancasila? Tahu. Sudah bisa? Oke, kita play dulu musiknya, lagu. Kita nyanyikan bareng-bareng. Ya, ininya mana? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ulang ya, sekali lagi ya. Menit 8. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, badi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah. Oke. Kita sudah belajar di bab 1 di pembelajaran sebelumnya tentang apa itu wujud, bagaimana bentuk wujud, apa saja karakteristik, sifat, materi, massa, dan apa itu volume. Ingat? Ya. Sambil dibuka bukunya di topik A, topik B. Ya. Sebelum kita masuk ke topik ini, kita pelajari topik sebelumnya. Kita belajar ciri-ciri benda. Itu ada 3. Apa saja benda yang kita ketahui? Padat, cair, gas. Oke, karakteristik wujudnya ada 3. Bagaimana sifat benda padat? Benda sifat. Benda padat sifat-sifatnya, bukan contohnya. Sifat benda padat. Volume tetap, betul. Kalau benda cair,
Sifat benda cair. Volumenya tidak tetap. Kalau benda gas, sifatnya menekan ke segala arah. Dilihat catatan buku tulisnya. Sambil dilihat, materi selanjutnya kita akan tentang perubahannya. Yang padat ke cair, cair ke gas, padat ke cair, gas ke padat. Apa itu namanya? Dan itu yang mau Bu Heger tanyakan. Apa itu mencair? Dan apa itu membeku? Apa itu menguap, mengembun, dan menyublim? Tujuan pembelajarannya, peserta didik atau siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi. Kita ice breaking dulu deh supaya nggak tegang. Ice breaking tepuk 1 sampai tepuk 5. Masih ingat? Masih. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Kelas 4. Siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, Bu Heger tambahin nih. Tepuk fokus namanya. Ada 3. Melihat. Melihat pakai mata. Mendengar dan mengingat. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Ulang ya sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke. Sudah, kita lanjut ke video mengenai permasalahan perubahan wujud benda. Saksikan video di depan ya. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam gelasku ada 4 es. Kalau punya kamu, berapa Elo? Kalau punya aku, cuma 3 esnya. Kalian sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya, enak sekali. Iya, segar ya. Loh ya, ini esnya kok semakin kecil. Iya, punya aku esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat akibat suhu yang dingin.
kondisi air menyebabkan suhu dinginnya berkurang dan akhirnya es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, menguap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus-menerus. Contohnya apa ya? Contohnya, air laut yang terkena sinar matahari. Air tersebut akan menguap, lalu berubah menjadi air. Contohnya yang lain ya? Contohnya yang lain adalah ketika ibu memasak air. Air yang dimasukkan akan berkurang karena panas api kompor membuat air mendidih dan menguap. Lalu, ada lagi namanya menyublim. Itu perubahan benda padat menjadi udara. Contohnya, kapur barus. Ada juga mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud dari gas atau udara menjadi padat. Contohnya, saturnya salju. Lalu perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Contohnya adalah kabut pagi hari yang membuat rumput basah karena udara atau gas berubah menjadi benda cair. Terus, kok air bisa menjadi es? Itu bagaimana ya? Itu karena air berada di suhu yang sangat dingin, sehingga lama-kelamaan akan menjadi es. Proses itu namanya membeku. Terus, kok es juga tidak ada lagi? Bagaimana ya? Iya, Elo. Esnya sudah mencair semua, menjadi air. Makanya, semakin mencair esnya, kadang rasa manis minuman semakin berkurang karena jumlah airnya bertambah. Oh, begitu ya? Iya, Elo. Berarti jus buahmu sudah tidak manis. Oke, sudah lihat videonya? Apa yang sedang dilakukan anak itu? Apa yang kamu lihat? Minum es. Siang-siang paling enak, paling segar minum es. Apa yang dikeluhkan sama anak itu? Es batunya mencair. Lama-lama es batunya habis. Kenapa es batunya bisa habis ya? Karena ada airnya lama-lama mencair dan rasa manisnya berkurang atau hilang karena airnya nambah. Lalu yang disebutkan Bapak tadi ada mengkristal, ada menguap, menyublim, mengembun. Ada 6 yang tadi dalam contoh kehidupan sehari-hari. Yang hujan turun di pagi hari, menetes di daunan, di rumputan, itu namanya mengembun. Apa sih mengembun itu? Apa sih menyublim, mengkristal, menguap, membeku? Ini sudah. Apakah perubahan wujud benda bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, banyak ya. Kita saksikan lagi video selanjutnya. TV di IPAS kelas. Di video kali ini, Miss akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Saksikan video selanjutnya. Ini kita masuk ke materi. Semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk, simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan
kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menyublim, yang keempat mengkristal, yang kelima menguap, dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Kelihatan nggak? Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Ya tadi contoh anak-anaknya es batu. Agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Mencair karena terkena panas. Wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua yaitu membakar lilin yang dapat meleleh karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Kalau mati lampu, kita pakai lilin, lama-lama lilinnya habis. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulanya cair kemudian membeku. Membeku karena dimasukin kulkas. Itu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Membuat es batu. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya, pada saat kita berkeringat, maka keringat akan menguap. Pernah merasakan keringat? Ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Peristiwa ini paling sering kita lihat. Merebus air. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya, embun pagi yang terlihat pada daun. Dan gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau Gelas kaca yang di pinggir-pinggirnya. Kalau dia es. Menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Sama, menyublim lama-lama juga habis. Menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contoh menyublim yaitu meletakkan kapur barus atau kamper di Camper yang suka kalian pakai di lemari, di toilet, ke udara. di ruangan. Anak-anak, yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi Material yang lebih padat. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu, mengalami perubahan wujud. Saat tebu dikristalkan menjadi gula pasir. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Oke, tadi sudah menonton video materi perubahan wujud benda. Kalian baca lagi di buku kalian di topik C. Topik C di halaman 1.
Nah, 48. Ketemu pertanyaan ini? Bagaimana wujud benda berubah? Tadi perubahan wujud benda. Pasti bendanya berubah tidak seperti bentuk awal. Bagaimana wujud benda bisa berubah dari padat, cair, dan gas? Apa yang membuat wujud zat itu berubah-ubah? Apa peran energi dalam perubahan wujud benda? Dari energi panas, dari faktor ruangan, faktor suhu, itu juga bisa. Seperti yang tadi ada tabelnya. Kalian baca. Seperti ini modelan medianya. Perubahan wujudnya. Yang mana yang gas, yang mana yang padat, yang mana yang cair. Oke. Padat kenapa bentuknya nasi? Atau kayak nasi apa nih? Nasi uduk ya? Ya, karena nasi padat dikunyah di mulut kita. Ya kan? Es nih, es lemon, es jeruk. Cair. Balon. Contoh benda gas? Ya. Seperti bentuk gas, sifat gas menekan ke segala arah karena kita meniup balon, seluruh balon yang ada di dalamnya terisi, betul. Oke, coba Bu Heger tanya. Zara, kalau padat ke gas itu dinamakan apa? Padat ke gas, namanya menyublim. Kenapa ini panahnya ada merah? Kenapa ada panah warna biru? Kalau merah menerima kalor, artinya panas, kalor itu panas. Kalau yang warna biru melepas kalor, melepas panas. Oke, betul. Lagi, Bu Heger tanya, Noval, dari gas ke cair, namanya apa? Gas ke cair, lihat tanda panahnya. Namanya? Gas ke cair, lihat panahnya, lihat namanya. Mengembun. Syafia, Bu Heger tanya, kalau dia cair ke padat, namanya apa? Cair ke padat, namanya? Cair membeku, betul. Ardi, Bu Heger tanya, dari gas ke padat, namanya apa? Gas ke padat mengkristal, betul. Pandu, Bu Heger tanya, cair ke gas, namanya apa? Menguap. Torik, Bu Heger tanya, dari padat ke cair, namanya? Perubahannya, wujudnya? Padat ke cair. Mencair, betul. Hari ini kalian pahami ada berapa perubahan wujud benda? 6. Di atas 2. Di samping kanan 2. Samping kiri 2. Di bawah 2. Oke, ini perlu kalian pahami. Ditempel nggak ada ininya ya? Lanjut. Ini contohnya sudah Bu Heger tampilkan. Terus contoh perubahannya dalam wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Membeku. Ada yang tahu ini si bulat-bulat putih?
Ya, boneka salju. Ada kartun tuh yang Elsa itu. Olaf, ya. Paling kalian sudah familiar lah, sudah terkenal dengan ini. Pernah buat ini pembentukan salju? Belum ya, karena di daerah kita belum. Tapi kalau melihat film, animasi, kartun, pernah. Membeku. Yang kedua adalah pembuatan es krim. Siapa sih di sini yang nggak doyan es krim? Nggak doyan? Oh, kirain Bu Heger semuanya pasti doyan es krim karena dia manis dan dingin. Siapa yang nggak enak dingin? Contoh perubahan yang kedua yaitu mencair. Mencair es krim pakai cornnya itu yang digigit, apa ya itu namanya, kayak kerupuk gitu. Kita biarkan aja nih di suhu ruangan atau apalagi terkena sinar matahari, es krimnya akan meleleh. Terus yang kedua, contoh yang tadi dipanaskan, bisa mentega, bisa coklat, apalagi es batu, keju, dan blue band, coklat. Yang ketiga, menyublim. Pernah main kembang api? Kembang api yang ujung ketemu ujung didekatkan. Ya, kembang api, bukan kembang api jus gitu. Ya kan? Ujung-ujung dia langsung melingkar membentuk kembang api. Ini salah satu wujud benda perubahan menyublim. Yang kedua, kalau bakar-bakaran habis Idul Adha contohnya. Bikin apa? Sate. Nah, membakar satenya itu pakai apa ya? Arang. Arang itu si ininya nih. Arangnya padat. Kalau dikipas-kipas jadi bara api, menjadi gas. Itu. Yang ketiga, menguap. Salah satunya menjemur pakaian. Pakaian habis dicuci, walaupun pakai mesin cuci, pakai pengering, dia masih agak ada basahnya enggak pakaiannya? Masih kan? Masih. Terus setelah kena matahari dia akan kering. Nah, keringnya itu dia menguap. Betul. Yang kedua, salt. Apa salt? Garam. Ini bahasa Inggrisnya salt. Pembuatan pada panen garam. Air laut yang menguap. Jadi bukan air laut membeku ya. Nggak ada air laut membeku. Kemudian akan menyisakan garam sebagai endapan. Endapannya ini baru dipakai oleh petani garam. Selanjutnya menguap seperti tadi. Air gelas diisi es batu, pinggiran gelasnya akan ada air-airnya nih. Ini yang dinamakan menguap. Lalu pengguna kacamata. Ya, yang pakai kacamata kita makan panas, hangat, mie, kopi. Nah, si uap panasnya ini akan masuk ke kacamata kita. Lalu lensanya yang di luar akan menguap. Jadi makanya suka basah. Lanjut, mengkristal. Oke, es itu bukan hanya ada basahnya, tapi es juga ada pembuatan es kering. Digunakan sebagai bahan untuk zat pendingin agar makanannya tidak cepat basi, untuk mengawetkan. Yang kedua, pembuatan apa nih? Jendela pakai kaca sebagai menggunakan kristalisasi silika, pembuatan kaca. Oke, materinya sudah selesai. Bu Heger akan membagikan kalian kelompok. Sudah bawa gunting dan lemnya? Bawa.
Satu kelompok Bu Hegar panggil ya. April, Vika, Faida, Chelsea. Ima, maju ke depan. Pegang dulu. Satu kelompok satu orang. Ketuanya Bu Hegar panggil. Pegang satu. Tunggu, belum. Tunggu. Tuh, Belva. Sini Belva. 6 kelompok bukan 5. Tunggu. Satu, dua. Oke. Faida ke Bu Hegar acak ya perubahannya ya. Bagian tugas mengembun, bagian tugas menguap, kelompok Ima, kelompok Vika menyublim, kelompok Belva mencair, kelompok Chelsea membeku. Dan ini pertanyaannya, ini gambarnya, gambar contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mengembun. Ini belum. Oh. Tinggalan apa ya? Oke, tadi dulu. Mengembun belum ya? Mencair. Oke, boleh duduk. Kembali ke bangkunya, mengkristal. Nggak ada sih. Membeku. Apa ini ada 2? Menyublim. Menguap. Ini mengembun nih, mengembun. Oke, yang lain boleh duduk. April duduk, nanti Bu Hegar ke tempat duduk ya. Mana ya ininya? Entar, taruh di kolong dulu. Mengkristal. Oke, kamu buat seperti ini. Kamu gunting, namanya itu apa? Lalu contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu apa? Kalian gunting, lalu kamu tempel. Ada pertanyaan tulisan? Ya. Lalu kamu jawab. Silakan dibuat. Seperti ini. Turun ini satu lagi nggak udah. Udah. Digunting. Oke. Stop dulu bisa gak, Pak? Oke. Iya, nggak apa-apa.
Supaya ada yang dapat. Ininya. Saling bantu. April tadi belum. Coba maju. Nih, ini pertanyaannya. Kok itu bisa? Ini digunting, nggak diem, digunting. Gunting. Ada yang kurang. Iya, ini satu-satu. Tuh. Ngepring bisa nggak ngepring? Bawa ya. Kok bisa ada Jadi dua. Satunya tuh nggak ada. Mana? Kamu nggak mau gunting? Digunting, dibantu. Ini titik-titiknya digunting nih. Ini ada yang bagian gunting, ada yang bagian jawab. Nih, apa saja contoh perubahan wujud benda dari mencair? Jawab. Nih, kamu gunting ke pulpen. Apa yang dimaksud dengan mencair? Ini kamu gunting. Sebutkan 3 contoh. Ya, ini. Di sini. Nah, pertanyaan kamu titik-titik. Pertanyaan titik-titik gitu. Jawabnya di titik-titik ini. Mana? Enggak begitu. Ini kamu gunting. Ini sebutkan mana? Pulpen, pensil. Nih. Kayak gini nih, ini gunting. Ini gunting. Segaris sebutkan
Nah, satu pertanyaan, satu titik-titik. Gitu. Ya, nanti jawabnya di sini. Mana tadi? Mana? Ini. Ya, tar dulu. Ini sampai sini nih. Ini pertanyaan 1. Pertanyaan 2. Pertanyaan 3. Pertanyaan 4. Nanti ditempel di karton. Pertanyaan bawahnya titik-titik. Pertanyaan bawahnya titik-titik. Gunting juga. Gunting, semuanya digunting. Ini kan Bu Heger kotakin, ini digunting. Gunting gitu. Bukan diginiin, enggak. Gunting, betul. Bisa? Mana? Ya. Tapi ditempelnya di sini. Nah, betul kayak gini. Tulis aja, nggak apa-apa. Mana pensil, pulpen? Iya, betul. Nih. Nih, ini digunting. Ini digunting. Gitu, nanti pertanyaan titik-titik. Pertanyaannya di titik-titik ini, nanti ditempel. Kalau ini nggak muat, di belakangnya boleh. Gitu. Kalau yang halaman depan yang nggak muat, di belakangnya boleh. Tempel di belakang kartonnya boleh. Udah? Bisa? Mana? Iya betul, mana? Pulpen? Mana? Sini. Ini pertanyaan digunting. Ini digunting. Ada satu kelompok itu 4 pertanyaan gitu. Dijawabnya di sini. Ya, ini digunting. Gitu. Nah. Iya, ditulis. Nih kayak gini nih, bener. Ya nggak apa-apa. Tulis aja semuanya nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa? Iya, digunting. Iya, digunting juga. Ininya ditempel. Iya, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Kamu buat di situ. Ini digunting, satu-satu digunting. Amar nggak bawa gunting? Gunting. Dikit lagi. Apa? Apa, Pak? Merah. Gitu. Kristal nih ah. Coba sini. Sini. Enggak. Yang itu mana? Menyublim mana sini? Gambar menyublim. Itu. Enggak. Ini yang ini bagian kamu. Gambarnya mana? Tempel, ini digunting. Oke? Ayo itu digunting, ada yang bagian gunting, ada yang bagian jawab.
Ayo. Ya. Apa itu mencair? Ada yang bagian menjawab. Nanti soalnya ditempel di sini, Bu. Iya. Iya. Dibuat seperti ini. Judulnya, nama di atasnya ditulis, misalkan kelompok menguap. Ya, kamu tulis dulu, tempel dulu apa saja contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Udah, nggak apa-apa. Ini nggak masalah. Yang penting ini. Ya, iya, betul. Ini di atas. Boleh, nggak apa-apa, diatur. Torik duduk, duduknya bangkunya di sini. Pertanyaan jawab, udah nggak apa-apa, tempel aja di situ. Nah, diatur aja, kalau itu nggak muat di belakangnya boleh. Ya, boleh. Bisa. Itu kan kartonnya depan belakang. Ada ini udah pernah. Itu dari mengubah benda apa, mencair, benda padat ke benda cair. Gitu. Nggak apa-apa. Kalau nggak muat daripada nanti jelek, nggak apa-apa, nggak usah dicopot lepas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tulis aja nggak apa-apa. Bisa dong. Nih, nah. Ya penting aja, yang penting ini waktunya. Nih. Enggak, kalau ini pertanyaannya ini. Nih, ini masih bisa digunting. Tuh. Ini pertanyaan, ini jawabannya pakai gambar. Ya. Yang pertanyaan 1 itu gambar-gambarnya ya. Gambar-gambarnya. Pertanyaan nomor 2 boleh di belakangnya. Mana? Ayo, cepat. Ya, ini benar. Ya, itu pertanyaan nomor 2. Nomor 1 itu yang gambar-gambar. Iya. Iya, ini pertanyaan terusin aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti itu digunting lagi.
Ya udah nggak apa-apa. Ayo cepet cepet cepet. Itu nomor 1 yang itu. Oh ya. Ayo semuanya maju. Dah. Kelompok 2, yang lainnya memperhatikan presentasi kelompok 2. Perubahan wujud apa kelompok 2? Yang keras? Mengembun. Apa saja contoh mengembun? Dibaca Ilham. Pegang. Pegang. Air yang terpadu dalam Kabut. Yang kedua. turun ke Permukaan. ya permukaan bumi terjadi karena uap air di awan yang mengembun. Dah. Terus mengembun. Apa sih dari benda apa berubah menjadi benda apa? Mengembun. Benda mengembun. Mengembun. Ke cair. Oke. Benda gas ke cair. 3 contoh benda gas. Balon. Gas. Udara. Ketiga. Asap. Betul. Kalau benda cair. 3. Oli. Minyak. Air. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 3, Sela. Udah, Noval, udah. Oke, kelompok 3 yang lainnya mendengarkan. Kebagian kelompok apa? Perubahan wujud apa? Membeku. Apa saja contohnya? Contohnya ada yang baca, Sela. Ya, terus? Es batu. Membeku. Perubahan wujud dari apa ke benda apa? Cair ke padat. Sebutkan 3 contoh benda cair. Bensin, minyak. Oke, 3 contoh benda padat. Batu, meja, kayu, boleh. Silakan duduk, tepuk tangan. Kelompok Safia, maju. Ayo, maju semua. Majunya agak ke depan, ya, betul. April, baca. Nini dapat kelompok apa? Perubahan wujud apa? Menyublim. Menyublim. Apa saja contohnya menyublim? Api yang dibakar lalu akan meledak menjadi Udah. lama-kelamaan akan menjadi ember. Arang yang terbakar kemudian menjadi gas karbon dioksida atau gas. Oke. Menyublim perubahan wujud dari apa ke apa? Udah, ininya nggak usah dilanjutin, nggak usah. Cukup. Oke? Menyublim. Kalian hanya perlu menyaksikan temannya di depan. Menyublim perubahan wujudnya dari apa, benda apa, berubah menjadi benda apa?
gas menyublim. Menyublim. Dari benda apa ke benda apa? Padat ke gas. Oke. Sebutkan 3 contoh benda padat. Buku, pensil, pulpen. 3 benda gas. Balon, asap, dan udara. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok terakhir, kelompok 5. Udah? Kebagian kelompok apa ini? Menguap. Apa saja contoh menguap? Baca Febri. Memasak air hingga mendidih. Pakaian basah dan kering saat dijemur terkena matahari. Parfum yang disemprotkan ke tubuh. Terakhir, Pembuatan pada panen garam air laut yang menguap kemudian akan menyisakan garam sebagai endapan. oke, menguap. Dari benda apa berubah menjadi benda apa? Cair benda. Cair ke gas. Sebutkan 3 benda cair. Oli, minyak. Benda gas? Awan, udara. Oke, tepuk tangan buat kelompok terakhir. Oke, silakan duduk. Ininya kartonnya dikumpulin, maju ke sini. Kartonnya dikumpulkan. Udah ya? Udah cukup? Kita berhenti sebentar aja. Kita tepuk wow ya. 3, 2, 1. Tepuk wow. Huruf W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, udah cukup. Terima kasih. Lanjut. Kita ke Bu Hegar, ada pertanyaan sedikit aja nih. Aduh, Bu overload waktu nih. Mana dia? Bukan. Udahlah. Oke, kita langsung evaluasi. Kita bagikan. Tadi kan sudah kelompok. Sampahnya taruh di nggak di atas meja, nggak di atas meja sampahnya. Sampahnya nggak di atas meja. Sampahnya nggak di atas meja. Oke, kerjakan ya. Ya, kerjakan. Waktunya 5 menit. Oke? Waktunya 5 menit. Berapa? Ada lagi yang belum? Kering ini.
sudah ya? Dikumpulkan. Udah selesai. Kelompoknya aja. Gak usah. Oke. Dikumpulkan. Ayo. Gak apa-apa. Ya sudah, ayo evaluasinya selesaikan. Ayo. Udah? Udah, nggak apa-apa. Udah. Duduk, kumpulin ya. Udah, waktunya sudah habis. Kumpulin. Udah ya? Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Waktunya juga sudah habis. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Hari ini kita belajar apa? Ngapain aja? Sebelum kita tutup dan doa. Ayo Febri, hari ini kita belajar apa? Kesimpulan. Wujud benda. Apalagi? Apa saja wujud benda? Ada berapa? Wujud benda ada 3, betul. Ada gas, padat, cair. Perubahannya apa aja? Cair ke gas, mengembun. Terus cair ke padat? Cair ke padat? Membeku. Oke, cukup. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa ilham. Pimpin doa menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ini wakil kelasnya gantian, oke? Siap duduk rapi. Siap rapi. Siap berdoa. Rahman wal asri husri illa lazina wa amilus solihati saubil haqqi wa tawasau bil sabri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.